Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Nurmawidya, nomor induk 2008119, akan menceritakan detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sakit seumur hidupnya, kecuali penyakit demam atau sakit panas dalam badannya. Maka pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit panas dan tubuhnya semakin melemah, dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan temannya Fadl bin Abbas menuju masjid. Lalu Rasulullah mulai mengumandangkan khutbah di sana. Di depan sahabat-sahabatnya ia mengatakan, "Kalian akan selamat ketika kalian berpegang kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang mencintai Al-Quran dan hadis, maka ia akan selamat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengikuti hadis dan mencintai sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersama-sama denganku di surganya Allah." Abu Bakar Ash-Shiddiq yang mendengarnya pun mulai terisak-isak, karena ia tahu bahwa inilah detik-detik kepergian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, dalam keadaan lemah, Rasulullah kembali dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas untuk kembali ke rumahnya. Pada saat itu, matahari sudah meninggi. Pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikunci, dan di dalam Rasulullah sudah terbaring di pangkuannya Siti Aisyah. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah, dan Fatimah putri Rasulullah membuka pintu tersebut. Di balik pintu tersebut terdapat seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut mengatakan kepada Fatimah, "Aku ingin bertemu dengan ayahmu." "Tidak bisa, wahai pemuda, ayahku sedang sakit," jawab Fatimah, lalu menutup pintu dan kembali kepada sang ayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap wajah Fatimah, seakan-akan wajah itu ingin dikenangnya seumur hidup. Lalu mengatakan, "Wahai Fatimah, sesungguhnya yang datang adalah malaikat maut. Malaikat maut hendak mengambil nyawaku pada hari ini." Fatimah sudah tak tahan lagi dan mulai terseduh-seduh dalam tangisnya. Lalu malaikat maut itu masuk ke dalam rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan lemah, Rasulullah bertanya kepada malaikat maut, "Di manakah malaikat Jibril? Aku tidak melihat malaikat Jibril selama ini. Di mana dia? Mengapa ia tak hadir hari ini?" Malaikat Jibril yang pada akhirnya datang dan menemui Rasulullah, dan dalam keadaan lemah, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, tolong beri aku apa hakku nanti? Wahai malaikat Jibril, tolong beritahu aku apa hakku nanti. Apa yang akan aku dapatkan?" Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai kekasih Allah, ketahuilah bahwa seluruh malaikat telah menunggumu di pintu-pintu langit. Ketahuilah bahwa pintu-pintu surga telah dibukakan untukmu, wahai Rasul. Lalu bagaimana dengan umatku? Ketika nanti aku pergi, bagaimana dengan umatku?" kata Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Siapa yang mengikuti sunnahmu akan bersamamu di surganya Allah, wahai Rasulullah." Lalu malaikat maut mulai mengambil nyawa Rasulullah secara perlahan dari kakinya. Dan dalam keadaan sangat lemah, Rasulullah memanggil dan berbisik kepada Ali bin Abi Thalib, "Ali bin Abi Thalib, tolong sampaikan kepada seluruh umatku untuk memelihara sholat dan orang-orang miskin." Dalam keadaan tersengal-sengal dan seluruh orang mulai menangis, Rasulullah berbisik lemah, "Ummati, ummati, ummati." Lalu Rasulullah mengangkat telunjuknya dan mengatakan, "La ilaha illallah." Dan pada saat itu terpejamlah mata Rasulullah di pangkuan Siti Aisyah.
Rasulullah begitu mencintai kita umatnya. Dan kita mengaku begitu mencintai Rasulullah. Lalu apa bentuk aplikasi kita dalam mencintai Rasulullah? Sudahkah kita mengikuti sunnahnya? Sudahkah kita bersalawat padanya hari ini? Alhamdulillah.